Halo semua, jadi perkenalkan nama saya Yulianti Borwalo dengan NIM 220108502016 dari kelas Biologi Sains A. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai senyawa organik metabolit sekunder sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah eh, kimia organik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa senyawa organik metabolit sekunder ini merupakan senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan namun tidak memiliki peran langsung dalam pertumbuhan dasar tumbuhan seperti fotosintesis dan respirasi. Nah, adapun fungsi umum dari senyawa organik metabolit sekunder ini yaitu sebagai antioksidan dan antibakteri. Nah, di sini saya mengambil tiga jenis metabolit sekunder. Yang pertama yaitu tanin, kemudian terpenoid, dan antosianin. Untuk pembahasan pertama yaitu tanin, di mana tanin ini merupakan sejenis senyawa polifenol yang umumnya ditemukan pada tumbuhan. Senyawa ini memiliki rasa pahit dan seringkali memberikan warna gelap pada bagian tanaman seperti pada kulit, daun, dan buah. Untuk pembahasan yang pertama itu mengenai struktur molekul dari tanin itu sendiri. Nah, struktur molekul tanin ini memiliki struktur yang lebih kompleks yang terdiri dari unit-unit flavonoid yang saling terikat melalui ikatan karbon. Nah, di sini ada gambar mengenai struktur molekul dari tanin itu sendiri. Dan selanjutnya itu identifikasi gugus fungsi tanin. Identifikasi gugus fungsi tanin ini terdiri dari gugus hidroksil, di mana gugus hidroksil ini merupakan gugus fungsi yang paling dominan. Kemudian memberikan sifat polar pada tanin sehingga mudah larut dalam pelarut polar seperti air. Kemudian mampu membentuk ikatan heterogen dengan molekul lain termasuk protein sehingga tanin ini memiliki sifat astringent yang dapat menyebabkan mulut terasa sepat dan uh, bertanggung jawab atas aktivitas antioksidan tanin. Kemudian gugus yang kedua yaitu gugus karboksil, di mana gugus karboksil ini terdapat pada beberapa jenis tanin, terutama tanin terhidrolisis, dan dapat memberikan sifat asam pada tanin serta dapat membentuk ester dengan alkohol. Kemudian yang ketiga yaitu gugus karbonil. Gugus karbonil ini terdapat pada struktur cincin aromatik tanin dan berperan dalam membentuk warna dan aroma pada senyawa tanin. Selanjutnya, peran tanin terhadap makhluk hidup. Peran tanin yang pertama itu pertahanan alami. Tanin berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri tumbuhan terhadap serangan hama dan penyakit. Rasa pahit dan sepat yang dihasilkan oleh tanin membuat hewan enggan memakan tumbuhan tersebut. Peran yang kedua yaitu sebagai pengatur pertumbuhan. Tanin dapat menghambat atau merangsang pertumbuhan sel tumbuhan sehingga berperan dalam proses perkembangan dan penuaan. Kemudian peran yang ketiga yaitu penyerbukan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tanin dapat mempengaruhi perilaku serangga penyerbuk sehingga dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya untuk senyawa organik metabolit sekunder yang kedua yaitu terpenoid. Struktur molekul terpenoid ini adalah unit isoprena. Unit-unit isoprena ini dapat membentuk rantai linear atau siklik. Kemudian identifikasi gugus fungsi. Di sini ada gambar mengenai struktur molekul terpenoid itu sendiri. Kemudian identifikasi gugus fungsi.
Gugus fungsi yang pertama yaitu gugus alkohol, kemudian gugus karbonil, gugus alkena, dan gugus karbonil. Nah, peran terpenoid ini terhadap makhluk hidup yaitu sebagai pertahanan tanaman, kemudian komunikasi kimia, regulator pertumbuhan, serta memberikan pigmen atau warna dalam tumbuhan seperti pada bunga dan buah. Selanjutnya pada senyawa yang ketiga yaitu antosianin. Nah, antosianin ini memiliki struktur molekul uh, yang terdiri atas dua fenilbenzofuran dari garam flavilium dengan kerang karbon yaitu C6C3C6. Adapun identifikasi gugus dari antosianin ini yang pertama yaitu kation flavium. Nah, kation flavium ini merupakan inti struktur antosianin yang dapat memberikan warna merah yang khas. Kation flavium memiliki sistem cincin aromatik yang terkonjugasi yang memungkinkan penyerapan cahaya tampak. Kemudian gugus hidroksil. Gugus ini sangat penting karena dapat mempengaruhi warna dan stabilitas antosianin. Jumlah dan posisi gugus hidroksil pada struktur akan menentukan nuansa warna yang dihasilkan. Kemudian gugus glikosilik. Banyak antosianin memiliki gula terikat pada molekulnya seperti glukosa atau galaktosa, di mana gugus glikosidik ini dapat mempengaruhi kelarutan, stabilitas, dan warna antosianin. Selanjutnya, peran antosianin terhadap makhluk hidup. Peran yang pertama yaitu sebagai perlindungan terhadap radiasi UV. Nah, antosianin ini bertindak sebagai filter matahari alami, dapat melindungi tanaman dari kerusakan akibat radiasi ultraviolet. Kemudian sebagai penyerbukan, warna cerah yang dihasilkan oleh antosianin ini dapat menarik serangga penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu sehingga dapat membantu proses penyerbukan. Kemudian penyebaran benih. Buah-buahan yang berwarna cerah karena kandungan antosianin tinggi lebih menarik bagi hewan. Ketika hewan memakan buah tersebut, biji akan tersebar melalui kotoran mereka, sehingga dapat membantu penyebaran tanaman. Kemudian sebagai antioksidan, antosianin ini memiliki sifat antioksidan yang kuat yang dapat membantu melindungi sel-sel tanaman dari kerusakan akibat radikasi bebas. Dan antosianin ini juga dapat sebagai pertahanan tanaman. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa antosianin ini dapat memberikan perlindungan terhadap serangan patogen seperti bakteri dan jamur. Dan peran yang terakhir yaitu sebagai regulator pertumbuhan. Nah, antosianin ini juga berperan dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, itu mungkin saja presentasi dari saya mengenai senyawa organik metabolit sekunder, di mana salah satunya yaitu tinin, kemudian terpenoid, dan antosianin. Ya, itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.